Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Bloko Suto Channel. Saat ini sambil hari Minggu, hari liburan, kita menyapa sahabat Gus Nur dimanapun Anda berada. Kami dari mewakili keluarga besar GN13 mengucapkan tetap minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena masih terasa ini sawalnya ini. Lebarannya ini masih terasa sekali. Di sini kita berada di Taman Yang Asri di Kota Malang. Oke, di sini banyak sekali kotak masuk di email, di inbox, di WA, ya kan. Saya di Japri banyak jamaah yang notabene yaitu menanyakan kontennya siapa namanya? Siapa? Denny Darko ya. Oh ya, Denny Darko itu kalau nggak salah pesulap handal di Indonesia itu ya. Nah itu karena kemarin dia mereaksi ya atau memberikan sebuah konten membahas tentang Gus Nur. Tapi jamaah menyarankan mohon dong pihak Bloko Suto Channel untuk mereaksi tersebut karena kok dinilai itu terlalu ke kiri, terlalu ke kanan gitu ya. Tadi saya lihat akun YouTube-nya. Ya terima kasih Mas Denny Darko udah mau istilahnya memberikan sebuah penilaian ya. Itu sah-sah aja dan itu semua orang bisa menilai dengan pola pikir dan cara pandang dari sisi mana. Tapi oke juga ini kalau kita reaksi nih. Oke juga deh kita lakukan klarifikasi. Karena saya lihat tadi memang terlalu ke kiri sih ya. Tidak bisa untuk memberikan statement yang kira-kira sehat. Pertama ini, saya langsung aja. Mas Denny Darko membahas Gus Nur itu dengan judul yang mantan bajingan apa itu? Mantan penjual obat ya. Pokoknya gitulah judulnya. Hukuman segitu kurang tah? Nah, ada tanda tanya, kurang kah gitu. Nah, itu kan ya nggak apa-apa lah. Anda memang saya lihat untuk memberikan sebuah statement itu juga dari hati Anda sendiri, hati nurani Anda mengatakan seperti itu. Oke, pertama beliau nanti saya sertakan videonya ya. Nanti sambil saya sertakan videonya. Pertama beliau menanyakan Gus, Gus itu ini sebenarnya itu muncul karena kalau memang dipergunakan di agama ya, itu seharusnya muncul karena dia ini adalah anak dari seorang kiai di Jawa yang memiliki pondok pesantren. Jadi kalau saya tidak salah mengerti, Gus itu adalah satu nickname dari bagus atau mas atau seseorang yang dianggap tampan seperti itu kalau bahasa Jawa. Saya pun juga dipanggil Gus oleh beberapa orang terdekat saya dulu waktu saya masih kecil. Tapi bukan karena saya anaknya kiai. Cuman Gus ini seperti sebuah sebutan kepada seseorang yang mungkin dianggap derajatnya lebih tinggi seperti itu. Nah, Gus Nur ini dianggap tidak pantas memiliki gelar Gus karena dipertanyakan dia ini mendapatkan itu dari mana. Bahkan seorang yang Gusnya ini benar-benar Gus Miftah itu mempertanyakan hal tersebut. Maka ini sebenarnya harusnya menjadi sebuah pertanyaan kepada para jemaahnya yang ada di sosial media yang selama ini mengundang atau menganggap dirinya ini seseorang memang pantas didengarkan. Dan saya pun menghabiskan waktu hampir 3 jam untuk mendengarkan ceramahnya, setengah jam untuk menulis tulisan yang terus kemudian menjadi video yang kalian tonton ini tadi, terus kemudian mengajarkan sebuah ilmu. Bukankah dia seharusnya tetap mengikuti apapun yang harus dikerjakan oleh seseorang yang memang akhirnya nanti akan memberitahukan atau mengajarkan sesuatu, dan ini semua harus bisa ditelusuri track recordnya. Maka ini jadi sebuah pertanyaan dan saya semakin mind blown karena orang yang akhirnya divonis 6 tahun karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan ini mempertanyakan ijazah Pak Jokowi ya. Ini ternyata sangat kontroversial seperti itu. sanate opo anak iya kita. Nah, iku Gus teko endi iku? Nyandang Gus teko endi Gus Nur iku? Nah, itulah karena Mas Denny Darko melihat Gus Nur itu katanya cuma 3 jam di YouTube ya. Ya, kita ini bukan membela ya, cuman kita ini mengklarifikasi apa adanya sesuai dengan Bloko Suto. Coba cari buku bibliografinya Gus Nur, coba cari buku 13 hari merubah nasib, terus yang salah berpesta
yang benar. Apa itu bukunya Gus Nur itu ada. Nanti saya cantumkan itu buku-bukunya. Anda baca di situ. Sepak terjang beliau, profil beliau anaknya siapa, keturunan siapa, kampung halamannya di mana. Beliau itu di Madura, di Bliga ya. Dari kampung halamannya bapaknya beliau ya. Nah, itu masalah nomor 1 itu sebenarnya sudah dibahas oleh Gus Dur sudah 30 tahun yang lalu. Ya kan? Sudah sejak beliau aktif berdakwah itu sudah di-share. Nah, cuman ya namanya banyak cebonger ya. Yang nggak mau tahu narasi ya udah. Akhirnya memberikan statement gak pantes. Ya terserah. Anda pantas samain pakai, nggak pantas ya jangan dipakai. Yang penting koridor kita, keluarga ini keluarga yang bukan keluarga yang sampel, bukan keluarga yang gila, tapi keluarga yang benar-benar mengemban tugas, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yang berusaha untuk memberikan titik jernih untuk masyarakat supaya adil. Hanya itu. Yang kedua, beliau itu Mas Denny Darko ya berkomentar tentang jualan madu. Nah, dan dia menyamakan madu ini dengan MLM. Oke. Dan saya mendapatkan fakta yang sangat luar biasa bahwa dia ini memperoleh semua yang dia saat ini peroleh itu sangat cepat sekali. Yang saya lihat terakhir ini kalau dari pencapaiannya sekarang dia punya sebuah mungkin MLM ya, madu yang bernama GN, Gus Nur seperti itu. Nah itu mungkin sesuatu yang menjadi bisnisnya beliau ini tadi. Yang saya lihat di sosial media, dia akhirnya mengaku juga menjadi salah satu dari anggota NU yang padahal Gus Miftah mengatakan kapan masuknya. Kok sudah ngaku keluar. Jadi dipertanyakan juga dia ini seorang NU betulan atau bukan. Tapi yang pasti sepertinya ada dugaan bahwa dia melakukan ini untuk menarik sebuah dukungan dari massa dan melegitimasi apa yang mungkin akan dikatakan dan yang kemarin itu dikatakan. Dan ini dicurigai adalah caranya dia untuk mengumpulkan massa yang mana mereka akan mengundang dan dia mendapatkan uang dari bisnis yang dia lakukan di jemaahnya ini tadi. Itu paling tidak yang kita dugakan. Dengan basic Gus Dur ini adalah penjual obat. Istilahnya kaspo lah ya kan, penjual obat yang dawa. Nah, tapi beliau sendiri Mas Denny Darko nggak sadar bahwa beliaunya ini adalah cara beliau jadi pesulap, cara beliau menjadi aliran kartu, pesulap kartu itu sudah dilakukan oleh Gus Dur selama 30 tahun yang lalu. Beliau udah pensiun dari dunia itu. Jadi namanya kalau nggak salah dawa murokbah kalau nggak saya. Dawa apa gitu loh katanya Gus Dur. Murokbah apa-apa gitu, dakwah pokoknya itu dunia dakwah, itu udah ditinggalkan sama Gus Nur. Lah Anda masih memulainya saat ini, apalagi dari media kartu. Nah, itu sangat tidak apa ya, tidak ilmiah, tidak efisiensi, tidak syariat lebih-lebih. Naudzubillahi min dzalik. Menilai orang dari 3 jam lihat YouTube, terus lihat kartu dan ditebak dengan kartu. Itu kan sudah zamannya Gus Nur iku rek. Wis zaman biyen kayak ngono iku Gus Nur. Lah iku wis ditinggal nih. Mulane Gus Nur iku lek ndelok channel-channel sing ndawak-ndawak ngono iku ya keri rek. Ya dia juga malu, beliau juga malu. Lah ya aku biyen wis kayak ngono Mas Arifin. Saiki kalau aku wong ket mulai gawe channel-channel kayak ngono alah Mas ya sanjene sik makom-makoman. Ya biarin aja. Tapi kita klarifikasi bahwa jualan madu itu bukan jualan yang menipu orang. Itu adalah madu yang dengan sistem syariah, dengan sistem poin, bukan menusuk-menusuk seperti MLM. Makanya Anda tabayun, alamatnya jelas ya kan? Alamat sudah tertera ketika aja di Google GN13 Cucak Rawun Sawo Jajar, ada itu di Google lengkap. Monggo tabayun. Anda cek PT-nya, Anda cek lisensinya, Anda cek keaslian madunya, Anda cek jamaahnya, Anda cek pelanggan-pelanggan madunya, sistemnya madu gimana. Monggo tabayun. Gus Nur itu seneng tabayun. Kita sekeluarga suka tabayun. Cuman yaitu tadi media kartu yang kita sayangkan. Itu kecuali Gus Dur tidak di dunia itu nggak masalah. Tapi Gus Dur itu sudah mengalami dan sudah di titik itu. Jadi dia agak geli melihat suasana seperti itu. Nah, ya kan? Istilahnya beliau membuat massa, menggiring massa untuk membeli madunya, membeli kepentingannya. Loh.
Sekarang gini, kita semua ini sebenarnya harus mempunyai masa dengan cara kita masing-masing, dengan makom kita masing-masing. Apalagi public figure, apalagi orang aktivis seperti Gus Dur ya harus menggunakan teknik strategi. Madu yang diciptakan oleh kita ini yaitu untuk kemaslahatan pondok pesantren gratisnya beliau di Palu, ya kan, masjid di Singosari, Kelampok itu, ya untuk itu usaha itu, untuk kepentingan mengajak orang sukses dunia akhirat, gak mau gotong royong untuk kebaikan agama, kebaikan kemaslahatan sosial masyarakat, ya nggak masalah. Masih banyak itu orang-orang yang mengajak kebaikan, monggo cari yang lain. Tapi kalau Anda mendiskriminasikan, menyudutkan bahwa Gus Nur itu mencari masa kepentingan dari madu, ya memang iya. Tapi untuk cara yang baik, Mas, gitu ya. Bukan cara-cara yang negatif, tidak mencuri, tidak korupsi. Dan itu pun tidak mencederai rakyat, malah beliau memberikan reward point, bukan seperti MLM. Makanya, ayo kita tabayun kalau sampai sudah bisa meneliti seperti ini. Contohnya ini, yang berikutnya saya catat biar tidak melebar ya. Ini saya kasih notulen. Nanti saya sertakan videonya juga. Gus Nur dituduh belajar otodidak. Diduga sama Mas Denny Darko ini Gus Nur belajarnya otodidak. Sekali. Ternyata Gus Nur ini itu nggak pernah nyantri atau nggak pernah menjadi anggota dari sebuah pondok atau belajar di sana. Jadi dia ini sebenarnya seorang otodidak. Gus Nur ini ternyata memiliki banyak kedekatan dengan saya. Kedekatannya apa? Semoga dengan ini semua dia akan dibukakan pintu hatinya dan menerima hidayah. Mungkin saja akan menjadi Gus yang sesungguhnya nanti. Terjadi saat pemilu 2019, di mana kemudian terjadi sebuah framing yang kurang baik terhadap Pak Jokowi. Dan dia berada di seberang sana, berusaha untuk menyampaikan kebencian kepada orang-orang yang tidak menyukai Pak Jokowi. Berusaha untuk membela Pak Prabowo saat itu, dan berusaha mencari simpati dari para pembenci Jokowi ini. Dulu, dia tidak ada di grup yang terasosiasi dengan FPI, dan akhirnya dia sering bahkan melakukan sebuah ceramah yang selalu dihadiri oleh anggota FPI di tempat yang dia datangi. Ini dicurigai adalah caranya dia untuk mengumpulkan massa yang mana mereka akan mengundang dan dia mendapatkan uang dari bisnis yang dia lakukan di jemaahnya ini tadi. Itu paling tidak yang kita duga. Oke, kita jawab. Memang masa lalu beliau itu diakui oleh beliau dan sudah diceritakan kepada keluarga. Itu adalah masa silam yang harus diakui dan harus diceritakan untuk pengalaman atau hikmah yang baik untuk saat ini, bahwa itu sudah ditinggalkan oleh beliau. Karakter jalanan itu melekat pada beliau. Akhirnya ketika beliau sepak terjang di sosial, ya ke bawah lah. Cara-cara jalanan itu masih ke bawah. Kerasnya jalanan itu masih ke bawah. Ya itulah karakter. Tapi hati nurani itu Tuhan yang mengetahui, niat baik itu Tuhan yang mengetahui, niat jelek itu Tuhan yang mengetahui. Maka dari itu, Mas, saran saya, marilah kita tabayun. Tidak usah Anda dawak-dawak murokbah apa itu. Dawak-dawak kartu itu kan nanti bagi orang yang mengerti itu kasihan gitu loh. Kasihan sampean itu menilai orang dengan cara seperti itu sama aja Anda menyebar hoaks, ya kan? Itu berbahaya era-era ini. Gus Nur aja memberikan sebuah ilmiah aja dianggap hoaks, apalagi statement Anda seperti itu. Dan Anda juga mengaku pendukung Ganjar. Nah, itu kan sudah nggak nyambung sebenarnya sama giroh Gus Nur, ya nggak apa-apa. Dan ada komentar di YouTube Anda mengatakan Anda itu buzzernya rezim, ya itulah makanya Anda menilai Gus Nur seperti itu. Dan sebenarnya ini reaksi yang tidak usah terlalu dibawa besar ya. Cuman ini adalah klarifikasi dari pihak keluarga bahwa niat baik Gus Nur itu insya Allah untuk kemaslahatan masyarakat. Beliau tidak mencuri negara, tidak mencuri uang rakyat, tidak mengkhianati rakyat, ya. Beliau tidak menodai agama, beliau tidak pernah menghina Quran, beliau tidak pernah menghina apapun itu. Bila ada cara berdakwahnya beliau itu salah, khilaf, itu manusiawi.
Wong namanya manusia. Beliau juga open minded. Banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama, banyak aktivis-aktivis, banyak tokoh-tokoh dari organisasi besar datang ke beliau, diterima, dan beliau menyanggupi, iya, kesalahan-kesalahan itu tetap akan saya terima dan akan saya rubah pelan-pelan, dengan saya rubah dengan cara elegan. Ya seperti itu. Itu kan tahap manusia dalam menyebarkan sebuah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tidak bisa serta-merta sempurna karena manusia itu ya memang tempatnya khilaf. Tapi poinnya, fokus beliau adalah membela rakyat yang lemah, ya. Tidak kuat kalau ada tidak keadilan di depan mata, ini nggak kuat beliau itu. Ya Mas ya. Kalau masalah-masalah itu sebenarnya jamaah-jamaah orang-orang terdekat udah paham lah beliau itu gimana. Tuh, kalau sebagai statement penutup, beliau titip ke saya mendoakan Mas Denny Darko supaya mendapatkan anak yang soleh dan anak yang solehah. Itu poin dari Gus Nur, mendoakan Anda supaya mendapatkan anak yang soleh dan anak yang solehah. Itu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah mengingatkan kami dan mengirimkan sebuah info yang perlu diklarifikasi. Oke, cukup sekian saya kira. Dan semoga kita semua sehat, semua dilindungi oleh Allah, kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Gitu aja, terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bloko Suto tanpa tedeng aling-aling.